Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fadilah, NIM 2019 01 344. Di sini saya akan menjelaskan tentang UCP 1 Ilmu Hayat dan Ilmu Mube. Pertama-tama presentasi saya kali ini ada 3 topik, yaitu tentang populasi global, lalu yang kedua kemiskinan dan kualitas lingkungan, dan ketiga adalah piramida makanan. Lalu selanjutnya yang pertama tentang populasi global. Fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Apa yang terjadi? Saat ini terjadi menurunnya tingkat kesuburan hampir di setiap negara. Di negara-negara dunia seperti Spanyol, Jepang, dan lain-lainnya, diprediksi berkurang hingga 50% pada tahun 2100. Sekitar berapa tahun lagi itu? Lumayan lama ya. Lalu apa yang terjadi, yaitu yang terjadi adalah jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan mengalami penurunan. Bisa dilihat dari grafik yang dari sumbernya, itu Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan University of Washington. Itu menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% ke 2,4 pada 2017. Lalu akibatnya, riset mereka ini diperkirakan jumlah populasi dunia akan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2064 dengan 9,7 miliar orang sebelum turun ke 8,8 miliar pada akhir abad. Kenapa tingkat kesuburan turun tajam? Itu terjadi bukan karena jumlah sperma atau hal-hal yang bisa disinggung jika membahas fertilitas. Namun, ini karena lebih banyak perempuan yang tereduksi dan bekerja, ditambah dengan meluasnya akses kontrasepsi, sehingga perempuan bisa memilih untuk anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Dari berbagai aspek, turunnya tingkat kesuburan itu sebenarnya gambaran sebuah kesuksesan. Mengapa ini menjadi masalah? Nah, mungkin kalian berpikir ini bagus untuk lingkungan. Populasi dunia yang kecil akan mengurangi emisi karbon dan deforestasi untuk lahan pertanian. Itu memang benar, namun kita akan memiliki struktur usia yang berbalik. Lebih banyak orang tua ketimbang anak muda, dan semua konsekuensi negatif yang akan timbul itu dari usia terbalik itu akan menciptakan perubahan sosial besar. Yang pertama, siapa yang membayar pajak dunia yang kian menua? Siapa yang akan membayar perawatan kesehatan untuk manula? Lalu siapa yang akan merawat manula? Lalu apakah orang akan masih mampu pensiun dari pekerjaannya? Ini patut dipertanyakan. Lalu yang kedua, apa hubungannya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Nah, menurut saya itu sangat berkaitan. Dengan contoh di daerah saya, jika terlahir di keluarga lingkungan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, bisa dikatakan memiliki privilege sendiri. Contohnya, pendidikan mereka pasti mampu hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dan pola pikir mereka itu sudah terbentuk dengan lingkungan yang sangat mendukung. Nah, dan sebaliknya, jika berada di ekonomi ke bawah, akan sangat susah untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan untuk makan saja, mereka masih agak kesusahan. Maka dari itu, keterkaitan antara kemiskinan dan lingkungan berhubungan. Lalu untuk menyelesaikannya, tidak bisa diselesaikan sendiri, perlu campur tangan pemerintah dan pola pikir yang bersangkutan. Contohnya, untuk pemerintah perlu penyaluran bansos yang tepat sasaran. Sebelum itu harus didata dulu dengan cermat siapa saja target dari bansos tersebut. Juga perlu pengelolaan APBN yang cermat.
Lalu dan untuk yang terkait itu perlu ditanam pola pikir untuk keluar dari zona kemiskinan mereka. Bagaimana cara untuk lebih berkecukupan lebih? Lalu, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Bisa di, bisa dilihat. Saya ambil contoh hewan harimau Siberia. Jika di Indonesia memiliki harimau Sumatera, nah maka Siberia ini memiliki harimau endemiknya sendiri, yaitu bisa disebut harimau Amur. Saat ini keberadaannya sudah semakin sedikit dan terancam kepunahannya. Harimau Siberia ini satu-satunya harimau terbesar di dunia. Mengapa mereka banyak diburu? Itu karena bagian tubuhnya dihargai untuk pengobatan tradisional Tiongkok dan kulitnya bernilai mahal. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan, kalau ada salah satu hewan yang hilang dari tahapan rantai makanan, apa yang terjadi? Bisa dilihat, ini contoh rantai makanan, piramida makanan. Rantai makanan itu dalam ekosistem biasanya akan bergerak dari tumbuhan ke predator paling atas, sehingga berbentuk piramida. Inilah sebabnya sekarang coba teman-teman bayangkan kalau ada salah satu hewan yang hilang dari tahapan rantai makanan, misalnya serangga yang dimakan kodok. Apa yang akan terjadi pada rantai makanan berikut? Ketika salah satu ekosistem mendadak punah, hilang atau mengalami kerusakan, maka akan berpengaruh pada rantai makanan lainnya. Misalnya, harimau hilang karena dibasmi oleh manusia. Karena dianggap sebagai ancaman berbahaya, maka hewan yang berada di bawahnya pertumbuhannya akan tidak terkendali karena tidak ada yang mengontrol populasi mereka. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.